Swastiastu, masih bersama saya Dewi Pradewi dalam Obras YouTube channel Obrolan Ringan Tapi Bernas. Dan tentunya di sini masih bersama Dr. Kadek Suyasa Jaya, SPOG Konsultan. Dan ini masih seputaran reproduksi, tumor. Dan sekarang kalau ngomongin tumor, artinya ada penyakit dalam tubuh kita, artinya itu kita sulit untuk bereproduksi. Nah, ini ada cara dari dokter. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share karena kamu akan mendapatkan edukasi-edukasi yang baru seputar reproduksi di sini. Dan tentunya saya mau menyapa dulu dokter saya yang kece. Selamat sore, selamat pagi, selamat hari, selamat berbahagia untuk dokter Kadek. Bagaimana kabarnya? Salam sehat. Gitu aja. Oke, tetap luar biasa kabar luar itu. Biasa. Oke. Ini sebenarnya kita masih bicara agak berat juga sih ini kayaknya ya. Ini kayaknya pembicaraan yang berat. Kenapa saya bilang berat ya dok ya? Kalau misalnya kita ngomongin menstruasi yang lancar, oke lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya tidak sampai ada penyakit dan tidak ada penyumbatan di dalamnya. Cuman waktu lalu kita sudah ngomongin soal kista dan miom, yang artinya itu berpotensi pada perempuan untuk sulit hamil. Ya. Artinya ada beberapa cara di sini, yaitu kita mau pilih yang mana nih, kapan kita harus inseminasi atau menggunakan bayi tabung. Nah, itu yang kita mau bahas sekarang, dok. Sudah berat nih. Ya, udah berat itu. Artinya ini sudah kayak saya harus mengkonsultasikan hal ini kepada dokter gitu. Saya ingin cepat punya keturunan. Itu pasti keluh kesahnya, dok. Ya. Gini, pada tayangan lalu kayak udah pernah sih sekilas kita bahas kita singgung tentang solusi-solusi mengatasi kemandulan kan. Ya. Nah, tentu solusi awalnya pasti ada istilah penanganan infertilitas dasar dulu. Yang ringan dan yang lucu dulu deh. Ya, yang ringan dulu kita dulu. kasih. Lihat kedua bibit gimana, modal untuk hamil kan bibit nih. Modal untuk Cewek, hamil cowok. gimana sperma, gimana sel telur. Ya. Sel telur masa suburnya cari, spermanya cek di andrologis. Dokter andrologi yang punya urusan. Kalau kedua bibit sudah oke, kok belum bisa jadi juga. Nah, baru kita lihat ke atas saluran telurnya gimana. Ya. Kok sudah kedua bibit oke, kok belum juga saluran telur. Nah, kalau saluran telur misalnya bagus, belum juga terjadi kehamilan, mungkin ini yang perlu tindakan lebih jauh lagi, penanganan yang lebih jauh lagi. Kadang-kadang sperma juga tidak normal-normal banget ya, ngambang-ngambang gitu. Bilang bagus yang enggak juga, bilang jelek yang enggak juga. Nah, ini yang ngambang-ngambang setengah-setengah ini sering kita bantu dengan teknik inseminasi, pembuahan buatan. Jadi secara umum inseminasi itu dikendalikan masa suburnya, dideteksi masa suburnya, nanti pada puncak diperkirakan puncak masa subur, maka sperma yang sudah diolah ini bukan sperma mentah-mentahan kita masukkan, diolah dulu. Oh gitu. Digoreng, dibumbuin dulu. Nah, dengan sperma yang sudah diolah inilah dengan alat khusus kita langsung masukkan ke rongga rahim. Jadi makanya dikenal sebagai kawin suntik kadang-kadang kan. Tapi kalau kawin suntik, kalau saya ingat, inseminasi itu adalah kawin suntik, suntikan yang masuk dok, bukan? Ya, bukan. Bukan gitu. Disuntikkan, itulah disuntikkan kan dalam tanda pakai kutip. suntikan berarti atau pakai alat lain? Bukan alat lain ya. Pokoknya kalau teknik memasukkan sesuatu ke dalam tubuh namanya menyuntik. Tapi kan tidak selalu nyuntik itu pakai jarum. Tidak selalu pakai jarum. Itu kalau kawin suntik itu kalau bisa saya bilang itu langkah pertama dulu. Ya, sperma yang sudah diolah. Itu kita dengan alat khusus kita masukkan langsung ke rongga rahim. Ini kalau kumpul biasa kan sperma jatuhnya di. Artinya itu kalau udah pakai bantuan dorongannya lebih keras. Ya, bukan. Langsung. Kita meningkatkan peluang hamil. Karena gini, hubungan seks biasa, sperma itu tumpahnya di vagina. Maaf ini ya, ini bukan porno, bukan jorok ya. Kita ilmiah ini. Sperma kan jatuhnya di vagina. Nah, dia yang berenang ke atas, melewati mulut rahim, leher rahim, rongga rahim, baru ke saluran telur. Itu jadi pun lumayan panjang. Spermanya kuat untuk berenang. Nah, teknik inseminasi kita mempermudah perjalanan sperma ini dengan alat usul, langsung aja kita lempar ke dalam ke rongga rahim. Sehingga tapi dia sebelum dia masuk, artinya sperma itu sendiri kan sudah proses sebelumnya. Bukan sperma mentah-mentahan. Ada processing sperma, ada nanti tekniknya untuk mendapatkan sperma itu sendiri dia melakukannya sendiri atau
mesti minta bantuan Gimana gerakannya tadi, melakukan sendiri gimana? kalau melakukan sendiri atau Tadi perlu yang tadi itu gimana? kalau untuk mendapatkan sperma Ya tadi sendiri. aku lakukan sendiri. Saya lihat gerakan mana itu. Terus gimana dok? Kalau misalnya untuk mendapatkan spermanya dia melakukan sendiri Dia atau nyanyi. minta bantuan? Dia nyanyi di ruang khusus. Oh, gitu prosesnya. Nani keke. Oh nani lah. Oh, Oh nani keke. tapi boleh minta bantuan si Siapa? istri, itu Suster pasangan. saya. Bukan pasangannya lah dok. Boleh. Kadang-kadang ada bener lucu-lucu, kadang-kadang hal yang lucu. Iya saya Kadang-kadang sekalian saya nanya sama dokternya bener, gitu. bener ya. Ada aja yang susah sekali ngeluarin Soalnya sperma. gini loh dok, inseminasi itu kan kawin suntik tuh. Nah saya tahu kawin suntik itu istilahnya buat sapi soalnya dok. Iya itu makanya saya Ini nggak nyaman manusia di situ. loh, Masa gitu kan? insem pakai saya juga nggak nyaman mulut saya bilang kawin suntik. Kok ingatnya suntik sapi gitu. gitu. Iya, kawin suntik itu sapi Tapi gitu. inseminasi. Inseminasi. Nah, Inseminasi. Benar Wi, jadi kalau pertanyaan itu prosesnya kayak kan soalnya spermanya diproses, diproses Tapi itu. teknik Terus ngeluarin spermanya ngeluarin Dewi tadi spermanya tuh. gimana gitu kan, ngeluarin sendiri Oh. Ngeluarin sendiri ya gitu. atau dibantuin sama pasangannya itu. Ya bisa dibantuin, tentu saja dibantuin. Nanti misalnya di klinik-klinik reproduksi biasanya ada sih kamar khusus untuk collecting sperm, misalnya bahasa Balinya. Oke. Ya, untuk Nah udah mendapatkan masuk ke dalam tabung gitu artinya ya, di processing dulu sama dokter androloginya. kan masuk ke dalam tabung. Nanti baru habis itu diserahkan ke diproses kita, gitu. baru kita masukkan dengan alat khusus. Itu inseminasi. Tapi syarat mutlak inseminasi, saluran telur harus bagus. Iya. Karena inseminasi tetap kita membutuhkan saluran telur yang bagus. Tapi kalau buntu dua-dua saluran telur, ya enggak mungkin kita inseminasi juga. Mau satu truk kita masukin sperma, ya tetap enggak bisa ketemu dengan sel telur. Jadi saluran telurnya yang harus bagus. Kedua juga. saluran telur kanan kiri itu harus bagus. Jadi Atau salah satu aja bagus nggak boleh. pengaruh indung telur misalnya enggak ada Indung satu. telur kan bisa kita buatin masa subur. Oke, yang Ya. penting itu di masa subur dan salurannya bagus. Karena kan masa gitu ya, subur Dok, ya? bisa kita create sejatinya, bisa kita ciptakan sejatinya. Ya tanpa bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Ya rata-rata kita bisa membuat masa subur kok. Oke. Ya, bisa dibuat itu gitu loh. Tapi sperma yang kuncinya, saluran telur yang kuncinya Itu itu cara pertama dulu ya dok ya. Iya, Kalau kalau misalnya itu. itu tidak berhasil, baru kemudian kita baru kita sejatinya gini loh, teknik-teknik penanganan infertil. Kita meningkatkan peluang. Misalnya program biasa kok nggak jadi kita naik ke inseminasi. meningkatkan peluang. Sudah pasti jadi belum tentu juga. Ya, misalnya Kalau tidak inseminasi jadi, udah 2-3 kali nggak jadi, masa terus kita uyuk-uyukan di sana? Kita naikkan peluang kita dengan teknik bayi tabung. bayi tabung. Nah, bayi tabung juga sering kita lakukan kalau kedua saluran telur buntu total. Tapi yang penting masih punya Indung telur. indung telur. Makanya ini kemarin yang kita omongin operasi kista. Kalau ngoperasi kista, tolong kistanya aja diangkat, jangan indung telurnya diangkat semuanya. Kalau anak indung telur habis semua, yang mau bayi tabung pun tidak mungkin. Iya. Gimana kita nyari bibit? Satu aja masih ada indung telur, kita masih bisa terselamatkan. jalan. Tapi biasanya ke teknik operasi kista selalu kita ingin mempertahankan indung telur, ngambil kistanya doang gitu loh. Jangan semuanya dibablas, diangkat semuanya, kan habis modalnya orang. Jadi tidak bisa, bayi tabung pun tidak bisa. Nah tentu bayi tabung lah teknologi reproduksi tertinggi. Ini yang paling tegas, tidak ada di atas Nggak ini ada lagi. lagi sudah. Di atas ini sudah Tuhan, sudah di betara, sudah di atas itu. Tapi tetap dia tidak segala-galanya. Tetap dia tidak segala-galanya. Tetapi ketika bayi tabung merupakan solusi satu-satunya dan dana ada, yuk bertaruh, gitu dah saya ngomong. Yuk bertaruh. Jalan lain sudah tidak ada. Satu-satunya cuma peluang kita di sana. Misalnya yang contoh klasiknya, kedua saluran telur buntu total. Ya gimana mau hamil, mau insem, mau apapun tidak bisa kan. Satu-satunya teknologi yang bisa menolong bayi tabung. Nah, prosesnya Karena sendiri bayi itu tabung gimana, tidak Dok? pakai saluran. Kalau tadi inseminasi kan masa subur kita buatin, kemudian pada puncak masa subur baru sperma Baru kita keluarin, stop. diolah dulu dengan sperma yang sudah diprosesing ini kita masukkan dengan teknik khusus. Kalau bayi tabung beda, dengan sangat-sangat beda tekniknya. Bayi tabung, konsep dasar bayi tabung gini, membuat sel telur sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk suatu saat setelah kita anggap matang kita keluarin, ada teknik khusus. Jadi keluarin, kemudian sperma dikeluarin, di luar kita buahkan. Makanya teknik bayi tabung disebut in vitro fertilization, pembuahan di luar tubuh.
Sel telurnya dapat dari yang cewek. Ya dari cewek, masa dari sapi? Itu dioperasi berarti? Enggak, Operasi, ada gimana? teknik pengambilannya dengan alat usus dicublesin itu. Kandung-kandung telur itu dicublesin, tapi dibius. Kalau udah dibius sakit, dibius umum. Oh, gitu. Sebentar, nanti sadar bagus pulang. Jadi nggak terasa. Jadi makanya kita buat sebanyak-banyaknya. Kan yang kita Dibius lihat suka sebenarnya kalau dialognya? kita pakai USG vagina ada bulatan-bulatan hitam, itu kantung telur namanya. Di dalamnya lah ada inti sel telur. Itu disedot gitu Ya, dok? kantung telur yang kita gedein kan banyak-banyak kita buat, nanti dengan teknik usus kita cublas sedotin. Di dalamnya ada kita cari inti sel telur. Disedot kan dok? Iya, disedot. Disedot. Jadi nanti diserahkan ke embriolog kita. Kan bayi tabung ini kerja tim, enggak sendirian kerja. Nanti embriolog lah yang mencari sel telur itu. Dibuahi di Nanti luar. setelah ketemu baru dibuahi sama sperma suami. Dengan teknik usus juga. Intrasitoplasmic sperm injection itu yang kita pakai di UIN Puri Bunda, menyuntikkan satu sel mani ke satu sel telur. Diperkosa. Kalau misalnya satu perempuan, sel telurnya berapa maksimal yang bisa diambil? Sebanyak-banyaknya kita punya, semakin banyak peluang kita semakin tinggi karena kita bisa membuat embrio banyak. Berarti berapapun bisa berarti berapapun dokter bisa. ambil? Loh malah di Karena tapi itu biayanya satu kali itu. iyalah Oke. satu kali. Tapi kan biaya yang untuk freezing kita membekukan embrio. Kalau misalnya kita gini, setelah jadi embrio kan suatu saat kita masukkan. Iya. Paling kita milih 3 terbaik saja yang kita masukkan ke rongga rahim. Ingat bedanya dengan Oke. insem. Tadi cerita tentang insem, sperma yang sudah diprocessing kita masukkan. Bayi tabung sudah jadi embrio baru kita masukkan. Beda kan? Iya. Kalau sperma kita masukkan dia yang tetap pembuahan alami. Tapi ini pembuahan kita lakukan di luar tubuh. soalnya. Makanya in vitro itu di luar tubuh namanya. Fertilization itu pembuahan di luar tubuh. Setelah jadi barang jadi lo kita masukkan Baru ini. masukin. Nah, Beda berapa kan? biayanya sendiri berarti Biayanya nanti kan tanya di tempatnya enggak, lagi. maksudnya itu sekali biaya kan? Sekali. Dia masuk ruang Ya, operasi. Oh, ini cuman embrionya kalau- udah jadi loh. Saya masukin Masuk, bekali iya. misalnya. Enggak sekali aja. Sekali aja. Sekali masuk embrio transfer namanya itu rata-rata Itu kita hitungannya masukkan. satu kali biaya. Iyalah. Kalau telurnya di luar yang masih Kalau ternyata ada masih embrio sisa masih bagus, ini kita bisa bekukan, freezing, simpan beku namanya. nanti kalau Simpan. misalnya dia mau Kapan eksekusi, kita? Iya, eksekusi sekian lagi, tahun lagi. baru bayar lagi. Enggak, bayar cuma untuk biaya ini aja. Enggak dari awal kita bayar. Oh, oke. Bayar untuk apa? Mungkin biar jelas kalian kan, pasti Iya. akan ada yang bertanya. Mengambil embrio buku ini butuh teknik juga kan, vitrification namanya bahasa Balinya. Jadi butuh gini juga, butuh teknologi yang luar biasa rumit juga, karena mendownload embrio itu lumayan peristiwa rumit sekali, rumit. Nah inilah apa ya, kalau kita kembali ke kebalian kita, bukan kebalian ya, ke apa yang kita yakini sebagai orang Ya. Bali. Coba bayangin, saya pernah gini, banyak punya embrio, 3 embrio saya transfer jadi 1. 3 embrio nah paling jadi 1 Paling atau ya. kembar 2, kadang-kadang jarang kembar 3. Saya lagi punya kembar 3, lagi pusing saya mikirnya. Kembar 3 itu kita hindari sejatinya. Tapi itu insiden itu, accident itu, kembar itu. Sebenarnya kita inginnya 1 aja sih. Karena di teori bayi tabung 3 embrio kita masukkan paling jadi 1 gitu loh. Nah ini jadi Biasanya 1 kan. terjadi seperti Punya ada dia sisa embrio. Kan saya freezing ini. Heeh. Kemudian 3 tahun lagi baru saya masukkan embrio ini. Jadi lagi, positif lagi hamil. Positif lagi. Berarti ini anak ini sebenarnya saudara kembarnya kakaknya kan. Yang pertama jadinya berapa? Banyak itu. jadi ada Yang dokter masukin 3 jadinya 1. 1. Terus Dia 3 masih tahun, masih 3 sisa tahun lagi masih sisa lagi 2 dia punya. jadi Masukkan dua-duanya jadi 1. jadi 1. Tapi ini kan saudaranya dia Iya. yang saya freezing, artinya saya freeze berhenti. Hidupnya dia berhenti. Wih, Waktu hebat gitu dihentikan. ya, Adrio. Itulah teknologi luar biasa. Nah, terus sekali. jadinya gimana, Dok? Mirip banget berarti. Ya seperti Ini si orang anak. kembar, anak kembar jadinya. Si anak. Padahal usianya dia kan sama dengan kakaknya. Iya kan? Iya, cuma Ingat dia nggak? Ngerti nggak? dia belakangan masuknya. Iya, dia belakangan masuknya, hidupnya dia kita freeze dulu gitu loh. Kita stop dulu. Bayangin teknologi itu. Keren kali, Dok. Hebat sekali teknologi Oke, kan. ya, Manusia Dok. luar biasa Ini baru sekali. baru kepikir saya. Iya. Ya, benar. Padahal Dok, umurnya benar, dia benar. sama dengan umur kakaknya. Heeh. Kalau saja kita masukkan dia dulu samaan dengan kakaknya kan.
Tapi kita freeze hidupnya dia. Kemudian sekian tahun lagi baru kita masukkan. Nanti editingnya Nanti masukin dok. Kayak gimana tuh perubahannya? Berarti sama dong, ya sama banget ya, walaupun dia mungkin lebih dewasa dikit kan. Iya, ada bedanya. umur kan, masih ada umur. Nah itulah teknologi nanti kedepannya teknologi akan lebih menantang canggih lagi apa yang kita yakini dari adat istiadat agama. Nanti akan ada beberapa hal-hal yang menjadi kontroversial sekali nanti. Yes. Ya, menjadi kontroversial sekali. Makin canggih, makin banyak ide, makin canggih, dan satu hal yang baru pasti akan mendapatkan. Bentuk teknologi luar biasa sekali. Saya sendiri sebagai yang bekerja bukan di bayi tabung, kadang-kadang saya merenung. Saya lebih menyebabkan saya lebih sujud sama Tuhan saya, sama Ida Sang Yang Widi, karena apapun itu semua dari atas sih. Benar. Kita kan sebatas Secanggih usaha. apapun, kita harus tetap berdoa dan minta petunjuk beliau dan semua atas kuasa beliau. Kita sebagai manusia sesakti apa sih, Wi? Saya ada di dokter ahli, sesakti apa sih saya? Tetap ada perkenan dari Tuhan, tetap ada garis yang tidak akan pernah bisa kita bengkokkan. Itu yang saya ngomong sama pasien. Tapi itu garis nasib. Ketika manusia bisa mengusahakan, marilah kita berusaha. Intinya adalah usaha. Benar. Jangan Daripada pasrah kita diem. bongkoan. Iya. Kayaknya di Bhagavad Gita juga ada ya. Lebih baik kita bekerja, lebih baik kita bergerak ketimbang kita diam. Benar, bekerjalah kamu tanpa mengharapkan hasil dari kerjamu. Karena itu sudah urusannya, dia kembali lagi ke garis karma masing-masing kita gimana. Tapi jangan pasrah bongkoan menerima nasib. Nah itu dia, kita harus tetap bergerak ya dok ya. Iya, harus bergerak. Walaupun kita menemukan jalan buntu, siapa tahu kiri, kanan, bawah gitu. Betul. Masih ada celah untuk kita bergerak. Itu yang selalu saya bilang, ketika kamu tak bisa mengubah dunia, jangan ngeyel. Ketika sudah hidup suntuk dari sini, coba datengin dari sini, coba datengin dari sini. Tetap hidup itu lebih indah daripada mati, Sen. Iya. Gitu loh. Jadi ada masih banyak usaha kita untuk menjadi pemenang. Saya yakin itu ketika kita mau berusaha. Usaha. Tapi pun sebenarnya sangat mudah menjadi pemenang. Yang sulit itu adalah ketika kita harus mengendalikan diri kita untuk selalu larut dalam kemenangan itu sendiri. Nah itu kan kembali ke kodrat kita, namanya juga benar. Kadang-kadang kita ingin menikmati hal-hal yang positif, bahagia, menyenangkan. Kita tidak pernah mau menerima yang menyulitkan, menyusahkan kita. Dan itulah perlunya kita balancing, keseimbangan. Balancing itu di bengkel. Sporing balancing gitu. Itu bengkel aja ngomongin bengkel gitu. Oke, saya rasa semuanya sudah terjawab. Mau pilih yang mana begitu Kak? Tergantung indikasi medis itu artinya tergantung kondisi dan pasien. Semuanya harus tetap dikonsultasikan kepada ahlinya. Ingat lagi ya, jangan sok tahu, kembalikan kepada ahlinya. Oke, untuk closing statement dari dokter Kade silahkan. Oke, teknologinya jadi penanganan infertilitas itu ada tahapannya. Jadi ikuti saja tahapannya. Dan penanganan infertilitas sekali lagi kita butuh waktu, butuh dana, butuh kesabaran. Pastilah semua butuh, suami kan sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Jadi calon pacar aja belum punya. Jadi penanganan infertilitas itu bertahap, butuh kesabaran. Ingat itu, jangan kita inginnya ya kalau sekali program jadi ya astungkare syukur. Tapi kalau kegagalan satu program, kita kan masuk program berikutnya, ada tahapannya deh. Nanti sampai ke kita apakah harus inseminasi, apakah harus ke bayi tabung. Nanti biasanya dokter selalu menginformasikan ke pasien kapan kita bisa masih boleh insem, kapan kita sudah harus ke bayi tabung. Itu nanti dokter yang memberikan informasi jelas ke pasien. Tapi sekali lagi sahabat Obras, apapun usaha tetap ada yang lebih sang maha penentu semua, ada. Tapi jangan pasrah bongkoan menerima nasib, karena manusia dihargai dari usahanya. Usaha ketika itu merupakan satu-satunya peluang kita dan dana ada, bertaruh, saya bilang gitu. Nak ngetuin siap ke bani kalah ya gitu deh jadinya pikiran saya. Iya kan, kita harus selalu bisa membuat analogi-analogi kehidupan kita biar nggak ribet sekali hidup kita. Sumpah sekali lagi tadi di awal kita ngomong kita mau menghadapi hidupnya dengan cara apa sih? Terserah kita, kayak kita bercermin benar-benar. Dan ukuran bahagia seseorang itu berbeda satu sama lainnya. Di mana sih kebahagiaan tuh? Kita nyari bahagia di luar. Masing-masing kita sendiri yang bisa mempolakan itu. Ketika kita cukup dengan apa yang paijen yang pun rau yang sudah kita miliki, itu bahagia sejati. Kalau kita masih menginginkan sesuatu yang di luar kita,
rasanya tidak akan pernah bisa nyaman hidup kita, tidak pernah kita bahagia. Syukuri. Nah, kuncinya adalah bersyukur. Apa yang ada. Betul. Hidup adalah Ngomong anugerah. enak tapi kadang-kadang melakukan bersyukur. Gimana saya dalam kondisi terpuruk disuruh bersyukur? Paksa saja, paksa pikiran. Yuk kita syukurin dulu. Itu kita perlu balancing juga betul. gitu kan, Dok, Apa ya? karunia yang sudah datang itu kita syukuri dulu sambil kita tetap memohon dan jangan diam. Bener. Itu saja. Hidup memang untuk bahagia, tapi walaupun sebenarnya hidup tidak pernah menjamin kita untuk selalu bahagia. Ya. Oke, terima kasih dok. Tentunya Same. aplaus banget, dan seperti yang saya selalu informasikan bahwa channel ini akan selalu memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Buat yang mau komentar silahkan di komen, yang mau bertanya silahkan, karena akan dijawab langsung oleh dokter Kadek pokoknya ya. Oke, terima Salam kasih. Obras. Salam Obras.